Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas nih yang belakangan ini tuh lagi hype ya, bisa dibilang ya. Karena dalam beberapa minggu ini atau sebulan terakhir ini kita bisa lihat meme-meme koin seperti Doge, seperti PP atau misalkan seperti Shiba. Rata-rata mereka mengalami kenaikan meskipun dengan adanya penurunan Bitcoin ya. Pada faktanya ya memang benar juga gitu. Tetapi kita bakalan analisa lagi nih lebih lanjut. Apakah benar gitu ya kita bisa mulai invest di koin Doge ini atau Shiba atau PP gitu. Atau bisa jadi ada sebuah jebakan tersembunyi teman. Jadi gue bakalan kasih pandangan pribadi gue di sini ya. Nah, sebelum itu ya, kalau misalnya kalian butuh daily outlook gitu, entah mengenai Bitcoin, entah mengenai altcoin, di sini setiap hari gue akan update melalui VIP Group Ken. Jadi kalian bisa dapat insight-insight ya mengenai analisa weekly Bitcoin ya. So far sih dari signal-signal sebulan terakhir nih cukup akurat juga ya melalui grup VIP gue. Misalkan let's say gue ada kasih signal ketika Bitcoin 29 untuk dia itu menuju retest kembali ke level 28 dan ternyata memang kita sempat retest area level 28 sekian ya. Terus gue juga ada sempat kasih warning mengenai falling wedge yang kemungkinan juga bisa jadi jebakan pada Bitcoin. Di bulan Juli kemarin gue sempat ngasih short signal dari Bitcoin level 30.000. Terus sebelum Bitcoin menuju ke level 328 nih gue juga ada sempat ngasih outlook juga ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh daily outlook seperti ini, nah syarat joinnya gampang banget ya. Kalian tinggal daftar BingX saja, mau link yang ada di deskripsi di bawah. Joinnya juga gratis ya. Kalian bisa dapetin bonus ya kalau misalnya kalian trading di BingX ya. Kelebihannya dibandingkan exchange yang lain, dia menyediakan bonus sampai 5.000 USDT di sini ya. Dan kalian bisa gunakan bonus-bonus ini ya untuk kalian tradingkan. Serta hasil dari trading tersebut bisa dicarikan sebagai profit murni dan masuk ke dalam wallet kalian gitu. Jadi sebenarnya fitur keunggulannya si BingX ini dibandingkan market yang lain ya, yang nggak ada di market yang lain ini di bagian fitur copy trading dia. Jadi market lain tuh memang ada fitur copy trade juga ya. Jadi nggak cuma di BingX, tetapi apa yang mengungguli ya di bagian sini conservative trader dia di sini. Kalian bisa lihat kalau di market lain tuh paling sebulan terakhir, tetapi kalau di BingX ini dia udah kerja sama juga ya sama Binance gitu. Jadi kalian bisa hubungkan dengan copy trader yang ada di Binance juga di sini ya selama 6 bulan terakhir. Ada yang dari BingX, ada yang dari Binance juga. Jadi rata-rata kalau misalnya kalian copy salah satu trader ini dalam 6 bulan terakhir itu mereka rata-rata profit nih ya. Jadi ini memang udah list trader yang direkomendasikan oleh BingX. Jadi kan kalau misalkan hanya sebulan terakhir tuh biasanya di bulan kedua ketiga tuh bisa rugi. Tetapi yang ini yang benar-benar kalian bisa follow secara jangka panjang. Contohnya yang satu ini ya, si Justin namanya, kalian bisa lihat ROI-nya dalam 6 bulan terakhir nih sampai 100% jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian invest sekitar 1000 USD 15 juta dalam 6 bulan udah bisa menjadi 30 juta gitu. Jadi ya selain dari cuman bisa masuk grup VIP ya kalian bisa menikmati fitur-fitur keunggulannya BingX yang gua rekomendasikan juga gitu. Jadi sekali lagi kalian bisa tinggal daftar BingX saja dan kalian bisa tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup VIP ini. Jadi dari tanggal 10 Juni di sini ya, 10 Juni kita ngelihat koin Doge ya mengalami kenaikan nih sampai di tanggal 25 Juli. Kita nggak usah ngomongin sampai tanggal 25 dulu lah ya. Kita ngomongin sampai tanggal satunya dulu. Dia kan mengalami kenaikan di sini ya, mengalami rebound. Rebound kenapa rebound di sini? Clearly kalau misalnya kita flashback nih ada multiple support teman-teman, jelas banget ya. Sekali di tanggal 14 Oktober, sekali di tanggal 19 September tahun lalu, dan sekitar 2-3 kali multiple times di bulan Juni tahun lalu. Jadi clearly ini memang adalah area support, itu sebabnya kenapa kita mengalami kenaikan di tanggal 12 Juni sampai di tanggal 1 Juli teman-teman ya. Jelas karena kita ngehit area support teman-teman secara teknikal. Apa yang terjadi pada Bitcoin di time frame yang sama, kita ngelihat Bitcoin kebetulan atau enggak juga itu di tanggal 10 Juni memang ada di titik terendahnya juga gitu ya. Lalu dari tanggal 15 Juni sampai di tanggal 13 Juli, jadi dari sini ya sampai di tanggal 13 nih ya, kita ngomonginnya sampai tanggal nggak usah 1 Juli lah, berarti sampai tanggal 13 ya, dia juga mengalami kenaikan teman-teman. Jadi sejajar gitu ya, oke wajar aja gitu. Kalau misalkan si Bitcoin ini mengalami kenaikan, serta si Doge ini juga mengalami kenaikan. Karena memang si BTC juga naik gitu. Jadi kebetulan momennya memang pas banget juga ya. Cuman kan yang beda gitu di tanggal 15 Juni Bitcoin kan drop lebih lanjut. Cuman si Doge ini udah naik teman-teman ya. Udah mengalami rebound dan tidak turun lebih lanjut ya. Karena memang jelas ini adalah area support terkuat di garis kuning yang kalian perhatikan satu ini.
Nah, setelah itu ya, yang membedakan apa? Yang membedakan mulai dari tanggal 13 Julinya. Dari tanggal 13 Juli sampai di tanggal 1 Agustus ya, si Bitcoin ini turun, sementara dari tanggal 13 Juli, itu berarti dari sini teman-teman ya, dari tanggal 13 ini sampai di tanggal 25 Juli ini ya, 25 Juli persis peaknya dari si Doge ini masih naik lebih lanjut. Sementara apa yang terjadi, kan kita tahu Bitcoin ini malah mengalami penurunan. 13 sampai tanggal 25 Bitcoin turun ya. Jadi mulai decouplingnya itu di sini teman-teman ya. Mulai terjadi decoupling, mulai terjadi lawan arusnya itu di sini dari tanggal 13 sampai tanggal 25. Sementara Doge dari tanggal 15 sampai 25 dia naik, ini turun teman. Nah, apakah ini pertanda bahwa eranya meme coin ini udah balik gitu ya? Kita udah mulai invest di meme coin dan akhirnya kita berharap dari sini oke, harusnya Doge sudah bisa memulai new bull run teman-teman, new bull run menuju ke level 0,15 eventually menuju ke level $1 teman-teman gitu ya. Apakah kita udah bisa mulai invest di Dogecoin atau tidak? Jadi sebenarnya rumusnya itu mirip-mirip kalau misalkan kalian perhatikan ya. Jadi kalau misalkan kalian udah ngelihat Dogecoin ini nge-pump, apalagi di tanggal 25 Juli ini ya, dia pumping sampai 10% dalam sehari ya. Kita tinggal cek SIP aja teman-teman. Jadi sebenarnya menurut gue ini free money juga ibaratnya ya. Jadi apa yang terjadi pada SIP di tanggal 25 Juli ya. Nah, itu kan si SIP ini biasa aja, kalian lihat si Doge ini naik 10%, tetapi SIP ini naik cuma 3% teman. Dan kalau misalkan kalian trader teman ya yang udah ngikutin dari zaman 2020 sampai saat ini ya, kalian masih konsisten trading lah. Kalian pasti tahu gitu ya, rumus 100%, hampir 100% ini akurat teman ya. Bahwa ketika Dogecoin mengalami pump, gak lama kemudian si SIP ini bakalan nyusul teman. Ya sebabnya kenapa gue bilang ini free money banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat Doge pumping tetapi SIP ini masih biasa-biasa aja gitu ya, kok nggak pump ngikutin si Dogecoin, ya kalian langsung invest aja, kalian langsung open order long aja. Pastinya dengan stop loss yang agak jauh juga gitu. Jangan sampai cuman stop loss-nya 5-10% ya itu bisa kena gitu teman. Cuman stop loss-nya dibikin agak jauh, kalian bisa beli koin SIP ini dan kalian bisa nikmati pumpnya dia. Karena biasanya dia pumpnya itu rumusnya itu selalu belakangan teman-teman. Selalu setelah Doge nggak berapa hari kemudian baru SIP ini di pumping teman-teman. Jadi terbukti bahwa setelah tanggal 25 Juli kalian bisa lihat tiba-tiba SIP ini pumpnya ini agak telat di tanggal 4-5 Agustus baru dia mengalami pumping sekitar 20% dan sampai saat ini dia masih mengalami kenaikan juga. Ini koreksi dan ini hanya rebound sedikit lah ya. Jadi memang rumusnya dari dulu tuh seperti itu teman-teman. Ini gue kasih tahu aja mungkin bagi trader-trader baru ya, kalian bisa lihat lah, cek pas performance-nya pasti kalian ngeliat ketika Doge pumping SIP biasa-biasa aja, tetapi nggak lama kemudian dia bakalan explode mengikuti Dogecoin juga. Bahkan persentasenya aja melebihi Dogecoin karena memang secara market cap SIP itu jauh lebih rendah dibandingkan Dogecoin. Ya beda 10-an tuh ngaruh banget ya menurut gue ya, meskipun dari 30 ke top 20 itu bisa berapa miliar US dollar yang harus dimasukin gitu ya. Nah, jadi kan yang bikin pertanyaan tuh apakah memang ini adalah signal long term ya? Apakah era meme coin sudah kembali dan saatnya sudah invest di meme coin atau tidak ya? Itu kan yang bakalan kita coba analisa di video kali ini. Kita bisa lihat ya, salah satunya untuk saat ini kita ngelihat si Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin contohnya ya, Bitcoin mengalami kenaikan lagi di tanggal 7-9 Agustus ya. Jadi kita bakalan bahas yang belakangan terjadi gitu dalam beberapa hari ini terjadi dan kita akan hubungkan dengan Dogecoin juga. Oh ya, sebelum itu ya di tanggal 25 kenapa si Dogecoin ini naik lagi ya? Ini salah satu rumor yang gue denger juga di sini bahwa kabarnya itu Twitter berubah ya, rebranding logo menjadi X di sini ya. Serta di Elon Musk namanya, bio Elon Musk kan, Elon Musk ini kan pemiliknya Twitter ya. Dia menambahkan D di sini ya. Jadi kita bisa lihat di bagian Twitter sendiri. Nah di sini ya rebranding udah jadi X. Jadi kalau misalkan kalian buka Twitter itu namanya udah nggak Twitter tetapi namanya udah X di sini. Misalkan kita cek di bio-nya Elon Musk setelah X ini ada D teman-teman. Nah, jadi banyak yang mengasumsikan bahwa D ini artinya itu lambang dari si Dogecoin ya, DAK Dogecoin. Itu sebabnya kenapa di tanggal 25 tersebut si Doge ini mengalami pumping sekitar 10% lagi. Jadi ya memang sesuai dari berita juga gitu ya, kenapa si Dogecoin ini bisa mendadak naik gitu. Cuman dari tanggal 25 ya, apa yang terjadi belakangan 25 sampai 15 Agustus, jadi udah hampir sebulan terakhir ya, dari tanggal 25 ini ya, 25 Bitcoin dump sampai 15 Agustus kita ngelihat apa?
Bitcoin sideways gitu. Bitcoin sideways, namun si Doge ini udah mulai kelihatan koreksinya, teman. Jadi memang udah mulai bisa dibilang ya udah mulai mengikuti arusnya si BTC lagi gitu ya. Kecuali SIP tadi ya. SIP kan kita ngeliat malah mengalami kenaikan ya. Jadi memang agak telat gitu pumpingnya ya. Cuman kan kita ngeliat nih si Doge ini udah mulai ngikut arus gitu ya. Udah mulai kembali di arusnya Bitcoin. Dan kita ngelihat ini tuh nggak terjadi cuman sekali dua kali teman-teman ya. Di mana ya kalau misalnya kita flashback lagi di tanggal 3 April ya contohnya ya. 3 April tahun ini kita ngelihat si Doge ini kan pump gila-gilaan ya. Sementara pada saat itu apa yang terjadi pada Bitcoin di tanggal yang sama ya. Di tanggal 3 April ini Bitcoin masih sideways aja nih ya di level 28.000 gitu. Malah ketika Bitcoin pumping di tanggal 14-nya, si Dogecoin ini cuman koreksi and then rebound gitu. Tidak menuju new highs lagi gitu ya. Jadi bisa dibilang ini ya sebuah trap gitu ya. Sebuah jebakan. Dari level 0,094 tiba-tiba dia drop lagi ke level 0,05 gitu ya. Jadi itu pasti yang pengen kita hindari gitu, jebakan-jebakan seperti ini. Dan jelas clearly teman-teman ya, bahwa yang kalian lihat di kotak merah ini ya, ini adalah area supply yang benar-benar kuat untuk Dogecoin. Jadi nggak cuman sekali di tanggal berapa ya, di tanggal di 13 Mei tahun lalu, nggak cuman 2 kali di tanggal 11 November tahun lalu, nggak cuman 3-4 kali di tanggal 2 Februari tahun ini, tetapi sampai 5-6 kali teman-teman ya, bahwa ini benar-benar adalah area supply yang benar-benar kuat banget. Jadi sebenarnya level konfirmasinya itu ada di sini 0,094, bukan ketika kita mengalami pumping kemarin yang ada di level 0,08. Pumping yang ini menurut gue bisa jadi itu juga menjadi sebuah jebakan yang sudah terjadi pada lalu-lalu gitu ya, yang sudah terjadi selama setahun belakangan ini teman-teman ya, 1,5 tahun lebih tepatnya ya, hampir 1,5 tahun. Jadi ya kalian wajib hati-hati gitu ya, karena memang tidak ada konfirmasi kita break dari area supply terkuat. Let's say kalau misalnya terjadi confirmation teman-teman ya, kita bisa break dari area ini menuju ke level 0,10 ke atas. Nah barulah di sana menurut gua ya kita bisa kembali hype lagi gitu ya, dengan meme coin, dengan Doge gitu, dengan SHIB, dengan PP. Tetapi selama sebelum itu terjadi ya menurut gue ya kalian wajib hati-hati, karena nggak cuma sekali jebakan tersebut ya. Contohnya di tanggal 3 April kita ngeliat Dogecoin ini juga lawan arah dengan Bitcoin. Bitcoin sideways saja tetapi dia mengalami pumping sampai 20%. Tetapi nyatanya itu apa? Itu adalah peaknya gitu ya. Itu adalah peaknya Doge dan itu adalah dia hit area supply yang ada di kotak merah tersebut gitu ya. Terus abis itu contoh lain lagi misalkan hype yang terjadi ya, yang mungkin banyak orang yang sempat FOMO gitu di tanggal 29 Oktober sampai di tanggal 1 November tahun lalu teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi di tahun lalu 29 Oktober. Nah kalian bisa lihat di sini teman-teman ya. 29 Oktober Bitcoin ya naik gitu ya, naik tapi naiknya biasa aja gitu ya. Sampai di tanggal 2 November ya, si Dogecoin ini masih naik, masih pumping terus menerus tuh. Tapi si Bitcoin ini tuh masih biasa-biasa ya, malah dia terkoreksi di tanggal 2 Novembernya gitu ya. Tetapi si Doge ini malah mungkin dari sini udah banyak yang FOMO gitu ya. Waduh, Doge ini udah naik nih sampai 0,14, saatnya invest, dan kita langsung ride nih ya sampai ke level 0,4, langsung sampai ke level 0,6. Padahal nyatanya teman-teman ya, faktanya apa yang terjadi? Ya ini adalah peaknya gitu ya. Malah ini ternyata kita malah ada di puncak-puncaknya, and then kita malah drop parah setelah itu ya. Nah jadi sebenarnya itu nggak cuma terjadi 1-2 kali, tetapi clearly ya teman-teman ya, dalam setahun belakangan ini itu sering kali terjadi teman-teman. Itu sebabnya kenapa gue pengen kasih warning aja bahwa ya bisa jadi bahwa decoupling yang satu ini terjadi, bisa jadi ini juga adalah trap, sama seperti apa yang terjadi pada tahun-tahun lalu pada Bitcoin juga teman-teman ya. Sampai kapan gitu ya, sampai kapan, kan gue ada kasih analisa mengenai altcoin juga ya, kapan alt season itu bakalan terjadi lagi. Kita nggak ngomongin bahwa ya menutup kemungkinan bullish ya bahwa si Doge ini bisa bakalan new bull run lagi, cuman kan kita harus nunggu konfirmasinya ada di sini. Sampai sebelum itu terjadi teman-teman ya jangan terlalu berharap banyak juga, karena bisa jadi ini adalah trap dari apa yang sudah terjadi pada setahun lalu daripada Dogecoin maupun altcoin yang lainnya juga. Jadi bisa jadi ya saat ini kita udah mulai ngikut arus gitu ya, Bitcoin drop ya, seperti yang kita bisa lihat Bitcoin udah mulai terkoreksi lagi, dan si Doge ini juga udah mulai ikutan koreksi juga gitu ya. Jadi paling itu sih temen-temennya buat bagi kalian yang mungkin lagi ngira oke, ini Dogecoin kayaknya udah bakalan memulai new bull run. Gue percaya itu terjadi, tapi setelah kapan temen-temen? Setelah kapan ya? Setelah halvingnya Bitcoin gitu ya, which is itu masih tahun depan temen-temen, masih 2024. Sama seperti apa yang terjadi di halving sebelumnya,
di tahun 2020 Bitcoin kan sempat halving tuh ya. Setelah halving apa yang terjadi? New bull run yang terjadi. Dan apa yang terjadi pada Doge ya pada saat itu ya new bull run juga di tahun 2020 sampai 2021. Kalian bisa lihat ini benar-benar eksplosif banget Dogecoin ya. Dari sini dari COVID 2020 sampai di 2021 gitu ya. Baru dia memulai new bull run. Ya gue percaya itu berulang teman ya. Bahwa nanti setelah halving Bitcoin ya mungkin ya si Doge ini turun lagi ke area ini atau drop to new low gitu ya, baru setelah halving gitu ya, mungkin pas new low orang-orang ini max panic dari orang-orang, baru dari setelah itu kita invest di Doge lagi, and then Doge memulai new bull run lagi gitu ya. Jadi gue percaya itu terjadi dan berulang, tetapi ya tidak saat ini gitu ya. Gue sampai saat ini masih believe bahwa ya potensial correction dan potensial bahwa si Doge ini bakalan mengikuti arus koreksinya si Bitcoin juga gitu ya. Jadi bagi yang belum tahu ya, kita ada prediksi mengenai si Bitcoin ini buat ngehit MA200 yang ada di sini nih. Teman-teman garis biru yang kalian perhatikan persis di tanggal 9-10 Maret ini ya, dan ini bakalan ngehit di area level 27.000 kalau misalkan ini terjadi pada Bitcoin di bulan ini atau bulan depan gitu. Jadi paling kurang lebih itu aja teman-teman mengenai analisa gua ya, menurut pandangan pribadi gue sendiri. Setiap orang bisa memiliki pandangan pribadi yang berbeda-beda ya pastinya ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian pengen invest ya bisa nyicil, cuman jangan sampai all in juga ya, karena potentially worst case scenario bisa terjadi. Dan worst case scenario apa? Potensial menuju ke area support yang berada di garis horizontal kuning ini, jangan sampai kalian nggak ada modal ketika Doge ada di sini. Dan jangan sampai apalagi kalian nggak ada modal kalau misalkan kalian ngelihat Doge tiba-tiba drop ke new low, karena ini jangan sampai ketinggalan banget gitu ya. Ini menurut gue bener-bener best opportunity untuk membeli Doge sebelum new bull run di tahun depannya gitu ya. Paling kurang lebih itu aja teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan lagi gitu ya, bahwa kalau misalkan ternyata si Doge ini naik and then breakout ya, kita nggak ketinggalan juga karena kita ada invest dan nyicil di sini juga gitu. Jadi itu mungkin buat kalian mungkin believe bahwa si Doge ini masih bisa naik lagi gitu. Jadi ya kita juga nggak sampai all in karena worst case scenario masih bisa terjadi, dan kita bisa masih ada dana ketika worst case scenario tersebut terjadi. Itu aja teman dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.